Selamat malam saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat datang di dalam acara berdoa 100 hari, hari yang ke-98, Juli 2, 2020. Untuk merenungkan firman Tuhan diambil dari Yeremia 29 ayat 7. Saya bacakan bahasa Inggrisnya lebih dahulu. But seek the welfare of the city where I have sent you to exile, and pray the Lord on his behalf. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena pada malam ke-98 ini kami terkumpul untuk mendengarkan wejangan dari firman Tuhan. Sebelum kami melayangkan doa-doa kami, beserta kami oleh Roh-Mu, supaya segala sesuatu kami boleh buat untuk kemuliaan nama Tuhan, adalah doa hamba di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Lalu bahasa Indonesia dari Yeremia 29 ayat 7 itu berbunyi demikian. Usahakanlah kesejahteraan kota. Berdoalah untuk itu, sebab kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kamu juga. Dengan kata lain, di mana kita hidup, kita doakan pemerintah dalam kota itu, kita doakan masyarakatnya, kita doakan pekerjaan Injil di dalam kota itu, supaya segala sesuatu boleh berjalan dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudara, mengapa Tuhan peduli akan kota-kota? Ada beberapa alasan mengapa Tuhan peduli akan kota-kota. Di dunia ini, kebanyakan penduduk tinggal di dalam kota. Mengapa? Sebab kota itu menjadi pusat ekonomi. Uang beredar lebih banyak di dalam kota. Itu sebabnya itu menjadi pusat bisnis. Banyak industri-industri, pabrik-pabrik dibangun di kota-kota. Selain itu, kota adalah menjadi pusat pendidikan. Selain pusat pendidikan, kota menjadi pusat agama. Lalu kemudian di sana menjadi pusat pemerintahan. Tapi bukan hanya itu. Kota itu juga menjadi pusat kejahatan. Itulah sebabnya kita sebagai umat Tuhan perlu mendoakan kota di mana kita hidup. Karena Allah peduli akan orang-orang yang tinggal di dalam kota agar supaya mereka itu tidak ketinggalan, tapi boleh disiapkan untuk menerima kedatangan Yesus yang kedua kali. Ada tulisan inspirasi berkaitan dengan kota yang diambil dari Ministries to the Cities halaman 25 yang berbunyi demikian dalam bahasa Inggris. The importance of making our way in the great cities is still kept before me. For many years the Lord has been urging upon us this duty, and yet we see but comparatively little accomplished in our great center of population. If we don't take up this work in a determined manner, Satan will multiply difficulties which will not be laid to surmount. We are far behind in doing the work in the city that should have been done in these long neglected cities. The work will now be more difficult than it would have been a few years ago. But we take up the work in the name of the Lord. Barriers will be broken down and decided victories will be ours. Ajakan dari tulisan inspirasi ini menggugah hati kita bahwa di mana kita hidup, kita harus melakukan sesuatu
paling kurang terhadap masyarakat di sekitar di mana gereja kita berada. Karena setiap Sabat mereka melihat kita pergi ke gereja, parkir mobil di sana, mereka mendengar kita menyanyi, dan kemudian kita disajikan dengan firman Tuhan, dan mereka yang di sekitar kita itu perlu juga mendengarkan akan kebenaran. Jadi, perhatikanlah bahwa zaman sekarang ini mayoritas manusia telah berpindah ke kota. Sementara umat Tuhan sedang bersiap-siap untuk pindah ke pedesaan. Itu yang saya lihat lagi sibuk dibicarakan dalam WhatsApp di seluruh dunia, di antara orang Indonesia, terutama dari Indonesia sendiri dan di Amerika ini. Sibuk membicarakan dengan kapan dan bagaimana kita memulaikan country living. Dan saudara sekalian, sekitar 250 tahun lalu, maka ketika ekonomi bertumbuh pesat di kota, ketika pekerjaan banyak terbuka di kota, maka manusia berbondong-bondong meninggalkan kampung halaman untuk mencari pekerjaan di kota. Bahkan sesudah selesai pendidikan, kebanyakan mahasiswa tinggal di kota untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi, kota itu tidak boleh diabaikan. Bilion orang, paling kurang berjuta-juta orang yang sedang terperangkap tanpa pengharapan, terperangkap dalam kecanduan-kecanduan, dalam keributan-keributan, dan dalam kehidupan yang sangat duniawi. Jadi kita harus berdoa agar supaya Tuhan memberikan beban dalam hati kita, agar supaya kita mencintai orang-orang kota, dan kita berusaha untuk membangun center of influence dan membangun bisnis yang berbasis pelayanan dan usaha-usaha yang lain yang boleh dilakukan di kota, agar supaya kita boleh melihat orang-orang kota itu mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka, dan disiapkan untuk menjemput Yesus yang segera akan datang. Kalau begitu, sekarang ini Allah sedang memanggil kamu dan gerejamu. Allah memanggil saudara dan saya untuk bergabung dengan berbagai jenis pelayanan yang dapat dibuat di dalam kota-kota. Dan dengan demikian kita harus berdoa, bertanya kepada Tuhan, cara apakah agar supaya saya atau gereja saya dapat melakukan sesuatu untuk menjangkau orang-orang yang ada di sekitar kota kita. Senang sekali apabila memikirkan semua kegiatan departemen dalam jemaat kita, terutama personal ministry, dalam hal menjangkau orang yang di luar. Banyak kegiatan personal ministry kita yang mengajak kita agar supaya kita berpartisipasi bersama di dalam menjangkau orang lain untuk diselamatkan dalam kerajaan Tuhan. Kesaksian pujian yang diberikan kepada kita pada malam ini, pertama datangnya dari seorang yang bernama Grant L. Dia melaporkan mengenai keadaan sekolah-sekolah Advent dan sekolah-sekolah pemerintah di negara Afrika Selatan. Pemerintah membuat undang-undang baru, ialah memperpanjang akan hari sekolah yang menyangkut hari Sabat. Dan semua anak-anak sekolah diwajibkan untuk mengikuti kelas pada hari Sabat. Tetapi atas upaya dari pimpinan uni setempat, mereka bermohon kepada pemerintah disertai dengan doa yang bersungguh-sungguh dari semua gereja Advent
di Afrika Selatan. Dan akhirnya pemerintah Afrika Selatan mengabulkan permohonan gereja Advent agar supaya anak-anak Advent itu tidak dipaksakan untuk bersekolah pada hari Sabat. Puji Tuhan untuk hal ini, bahwa Tuhan mendengar permohonan-permohonan kita sebagai umat Tuhan. Kemudian seorang yang lain yang bernama Delmas O. Dia bersaksi dari Kenya. Dia adalah seorang literatur evangelis yang menyebarkan pekabaran Injil lewat buku-buku. Di masa pandemik ini di Kenya, dia dapati bahwa penjualannya tidak berkurang, malah terus menanjak. Dan ia mempunyai lebih banyak yang dia boleh sumbangkan ke dalam gereja. Puji Tuhan untuk Delmas O ini, dan puji Tuhan karena penginjilan lewat literatur itu tetap berjalan. Bukan hanya di Kenya, tapi di mana-mana di seluruh dunia. Kemudian Amanda M. Ia berusaha agar supaya wejangan-wejangan rohani yang diberikan setiap malam dalam 100 hari berdoa ini, dia kirimkan kepada teman-temannya yang ada di medan perang, karena mereka adalah tentara-tentara. Dan ternyata bahwa walaupun mereka sibuk berperang, mereka juga memberi respons yang positif. Mereka mau mencari Tuhan, mereka mau didoakan. Doakanlah agar supaya usaha Amanda ini membawa orang yang di dalam status militer mereka mencari Tuhan dan boleh menjadi anak Tuhan yang dapat diselamatkan dalam kerajaan Tuhan. Ada seorang yang lain yang tidak mau menuliskan namanya. Ia mengatakan bahwa ayahnya adalah seorang pemabuk. Lalu kemudian ia mendoakan agar supaya ayahnya sadar, kemudian berhenti dari kebiasaan mabuk-mabuk minum alkohol, minuman keras ini. Dan oleh pertolongan Tuhan, ayahnya ini berhenti dari minum minuman keras dan berusaha mencari Tuhan. Puji Tuhan untuk usaha dari doa-doa orang-orang terhadap anggota keluarga, orang yang dikasihi dalam keluarga, agar supaya boleh mencari Tuhan. Saudara-saudara, pada malam ini kita diminta agar supaya kita berdoa untuk masyarakat di mana saja, terutama yang ada di kota, agar supaya jemaat-jemaat di kota mempunyai cara bagaimana caranya mereka menjangkau orang-orang yang ada dalam kota. Ada seorang insinyur di Latvia yang meninggalkan pekerjaannya demi untuk menggabungkan diri dengan usaha jemaat yang berbau evangelisasi, business evangelism. Kita perlu doakan agar supaya business evangelism ini menjadi suatu percontohan yang dapat ditiru di mana-mana untuk menjangkau lebih banyak orang bagi Yesus Kristus. Kemudian, mari kita mendoakan akan usaha Life Medical and Wellness di kota Bangalore, India. Karena mereka berusaha untuk melayani orang-orang sakit dengan menggunakan ramuan-ramuan tradisional. Doakan agar supaya usaha mereka ini terus berhasil. Seperti biasanya, saudara-saudara, saudara berdoa lebih dahulu, doakan semua yang ada dalam hati saudara, kemudian saya akan sambung dengan doa saya. Mari kita mulai.
Tuhan Allah, terpujilah nama-Mu. Engkau peduli akan keberadaan kami di atas bumi ini. Banyak masalah yang kami hadapi. Kami masih ada di dalam suasana COVID-19 yang belum berhenti. Ada saudara-saudara kami yang terkena dengan penyakit ini. Biarlah Tuhan menolong. Kami percaya bahwa semua doa yang kami naikkan kepada Tuhan didengar oleh Tuhan. Dan di dalam kemurahan Tuhan, Tuhan menjawab itu bagi kepentingan kami umat-Mu di atas dunia. Untuk keselamatan kami dan keselamatan orang lain. Biarlah semua upaya kami, terutama masyarakat yang hidup di kota, kami boleh jangkau dengan berbagai upaya yang gereja boleh lakukan untuk menarik perhatian orang terhadap gereja, terhadap kebenaran yang dipaparkan oleh gereja dalam berbagai cara. Tuhan, berkatilah jemaat-jemaat-Mu yang hidup di kota, agar supaya mereka akan terus berupaya menjangkau orang dalam kota, dan lebih banyak orang untuk disiapkan masuk ke dalam kota Yerusalem baru. Terima kasih banyak Tuhan. Kami mendoakan agar supaya semua upaya yang dapat dilakukan, Tuhan tolong memberkati. Dalam jemaat kami di Riverside Indonesian SDA Church ini, kami banyak berpikir juga bagaimana caranya kami boleh menjangkau orang-orang paling kurang yang ada di sekitar gereja kami. Ada beberapa usaha yang kami sudah buat yang lalu, tapi biarlah kami tidak puas dengan apa yang kami telah lakukan. Tapi dalam waktu-waktu yang Tuhan masih berikan ini, berikan kemampuan bagi kami, bagi pemimpin-pemimpin departemen, bagi staf-staf departemen, bagi ketua-ketua jemaat. Kami semua tua-tua jemaat, berikan kami roh untuk terus bekerja bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang yang sakit dalam jemaat kami, karena Tuhan mendengarkan kata hati dari saudara-saudara kami yang kena COVID-19, baik keluarga Sitomeang, Ray, dan Priscilla, bahkan orang tua mereka yang ada di rumah bersama anak mereka, Manda, supaya Tuhan memeliharakan mereka. Demikian juga kepada Eva dan Ronald, agar oleh kemurahan Tuhan, mereka itu disembuhkan untuk kemuliaan Tuhan. Berkati anak mereka, Daniela, di rumah, dan memberkati mama mereka, supaya mereka tidak terkena dengan penyakit yang berbahaya ini. Bagi Bapak Titioka, yang kami tahu dia menderitakan penyakitnya, berikan damai dalam hatinya. Beri kesukaan untuk berserah selalu kepada Tuhan, karena mengetahui bahwa Tuhan sudah mengampuni dia dan menyelamatkan jiwanya. Terpujilah nama Tuhan. Memberkati istrinya yang dengan senang hati melayani dia setiap hari. Tuhan memberkati senior citizen yang ada dalam jemaat kami seperti Oma Steen, Oma Taniwel, Oma Pagler, Oma Palar di Seattle, dan banyak senior citizen yang lain yang kami tak sebutkan. Tuhan mengetahui kerinduan hati mereka semua. Biarlah Tuhan memberkati. Kalau mereka ada di dalam gangguan kesehatan, berikanlah kesehatan. Tambahkan iman mereka, biar damai di dalam hati tetap mereka rasakan dari Tuhan Yesus. Bapa, berkati semua anggota gereja kami yang berusaha pergi bekerja, baik yang bekerja di hospital maupun yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang lain. Sertai mereka, malaikat yang suci dari Tuhan kiranya selalu melindungi mereka dari
berbagai mara bahaya yang dapat menimpa hidup, terutama COVID-19 ini. Berkati pekerjaan mereka, berkati kesehatan mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati pendidikan anak-anak mereka walaupun online. Dan terima kasih karena anak-anak muda dalam jemaat kami mau memilih tetap setia kepada Tuhan. Sertai mereka satu persatu ya Tuhan. Dan biarlah semua anggota gereja kami memilih tetap setia kepada Tuhan sampai Tuhan datang menyelamatkan kami. Terpujilah nama Tuhan, karena malam ini Tuhan mendengarkan doa kami secara pribadi dan secara umum, dan biarlah ini menjadi bau harum di hadapan hadirat Tuhan. Terpujilah nama Tuhan yang tidak pernah menahankan berkat surga, jadi bagian dari semua umat-Mu, terutama di Riverside Indonesian SDA Church ini. Terpujilah nama Tuhan yang mendengarkan dan mengabulkan doa kami ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami. Amin. Saudara-saudara sekalian, pada 4 hari terakhir ini, seperti yang anak saya beritahukan pada saudara-saudara, saya mengambil bagian 2 malam, dan 2 malam yang sisa berikut, malam yang ke-99 dan malam ke-100 akan diisi oleh anak saya yang lain yang namanya Brian Sumendap, yang saudara-saudara pernah mendengarkan yang lalu, dan biarlah kita mendapat manfaat rohani dari dalamnya. Terima kasih, selamat malam, dan biarlah kita dikuatkan oleh semua wejangan rohani yang kita terima dari Tuhan sepanjang 100 hari berdoa ini. Terpujilah nama Tuhan. Amin.